Assalamualaikum, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Miko Jadul tentunya, tapi dengan kondisi yang berbeda pada sore ini. Saya juga ini plontos karena seminggu kepala pusing melulu, saya plontos sekalian. Dan ini kontennya juga agak beda karena pada sore hari ini, kesempatan sore ini, saya sedang ada tugas dari dosen pengampu ilmu hadis di Prodi PAI PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu untuk memberikan sedikit paparan terkait Hari Santri Nasional. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya ingatkan agar kita cukup minum air putih ya teman-teman, apalagi di kondisi yang panas seperti ini. Di sini aja bisa mencapai 40 derajat setiap harinya. Kita cukupkan minum air putih kita. Caranya sangat mudah. Untuk mengetahui berat badan kita dibagi 30, maka akan ketemu berapa kebutuhan air mineral kita setiap hari. Oke teman-teman, kita mulai tugas dari dosen ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Oke teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2023. Menyikapi Hari Santri Nasional ya teman-teman, mari kita jaga nilai-nilai kesantrian, karakteristik santri ya gitu, kita jaga ya. Kita jaga nilai-nilai kesantrian mulai dari diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Kita tidak berbicara jauh kepada banyak santri ya, tapi kita dari diri kita sendiri. Mungkin dari teman-teman semua, dari kita sendiri, ada yang pernah nyantri atau ada yang pernah mondok setahun, 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang belasan tahun sampai puluhan tahun ya. Kemudian setelah itu boyong. Itu jangan sampai kita menjadi mantan santri gitu ya. Jadi walaupun ya sampai besok tetap santri gitu ya. Itu karena ada sebagian teman-teman yang mondok udah lama, tetapi ketika pulang mohon maaf ya, nilai-nilai kesantrian itu seperti ditanggalkan juga ada. Itu sangat disayangkan ya teman-teman. Maka untuk menjaga itu semua, kita mulai dari diri kita, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya faridah. Faridah itu sangat wajib ya teman-teman, karena sifatnya mubalaghah, sangat wajib untuk setiap muslim. Bahkan dalam perkataan yang lain, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai meninggal dunia. Maka kita terapkan nilai-nilai itu dalam diri kita, kemudian kita tularkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Caranya gimana ya? Kita mulai mendidik anak kita sejak dari usia 0 dan seterusnya. Kalau kita merujuk pada tekniknya Imam Al-Ghazali ya, untuk mendidik anak itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu ketika anak usia 0 sampai 7. Itu adalah anak itu ibaratnya raja. Seperti yang dikatakan Sayyidina Ali juga ya. Jadi anak 0 sampai 7 ibaratnya raja. Jadi biarkan anak itu berkembang, biarkan anak itu bereksplor, biarkan anak itu ya biarkan mau ngapa-ngapa kita biarkan, tetapi ya ada catatannya, tapi tetap kita awasi ya teman-teman gitu, karena itu adalah masa-masa kemasan, masa-masa anak itu benar-benar saraf-sarafnya berkembang, saraf-saraf motoriknya juga berkembang gitu. Kalau kita batasi dengan gak boleh ini itu, maka kita akan membatasi apa itu, intelektual anak itu kan akan terbatas juga, karena kita sendiri. Maka di usia 0 sampai 7 itu biarkan anak itu berani melakukan sesuatu, anak itu bermain sana kemari, tapi tetap kita awasi dan juga kita penuhi kasih sayang di relung-relung hati mereka. Karena apa?
Yang dibutuhkan anak usia itu apa sih? Ya pastinya kan keberadaan kita sebagai orang tua ya. Ketika anak pulang bermain, mau cerita tadi di jalan ketemu siapa, atau di jalan terjadi apa, tadi main dengan siapa, diapain sama temennya, itu kalau sampai anak tidak berani cerita, itu kan juga nanti dampaknya kan juga berbahaya gitu. Tentunya dengan kita awasi penuh, nah, seperti ya teman-teman, itu agar apa itu, ruang hati ya, anak-anak itu benar-benar terisi oleh kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Itu adalah masa yang paling penting. Kemudian di usia mulai 7 tahun, nah inilah mulia usia kita mulai memberikan perintah kepada anak-anak, kita berikan pengertian yang ringan-ringan saja teman-teman. Misalkan seperti ini wajib, sudah harus sholat, harus puasa kalau kuat ya, harus belajar sendiri, bukan belajar sendiri, harus mulai disiplin belajar, harus bisa membereskan mainannya sendiri, seperti yang ringan-ringan, buang sampah di tempatnya, yang ringan-ringan seperti itu. Karena anak-anak usia segitu kalau apa itu menerima perintah yang belibet juga, nerimanya juga belibet gitu. Kita sederhanakan bahasa kita agar mudah diterima oleh anak-anak seperti itu. Ini di usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian menganjak anak itu usia 10 tahun, nah di situ kedisiplinan kita terapkan. Kalau anak sudah mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti yang telah kita ajarkan di usia 7 sampai 10 tadi, itu misalkan sholat ya, anak meninggalkan itu harus kita beri hukuman yang ringan ya. Nah, kalau bahasa kitabnya itu dipukul, tapi ya pukulan ringan lah, bukan yang menyakitkan apalagi sampai mencederai gitu, agar anak itu tahu bahwa ini benar-benar penting gitu ya. Ibadah ini benar-benar penting, sholat ini benar-benar penting, belajar ini benar-benar penting, menjaga kebersihan ini benar-benar penting ya, seperti itu ya teman-teman. Agar harapannya ketika anak itu nanti menganjak dewasa, akil balik, anak itu sudah bisa disiplin dengan dirinya sendiri, bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga agar itu juga menjadi apa ya, investasi kita di akhirat, karena ada salah satu hadis juga, mata bin adama ing qata'a min amali laming salasin, itu ketika anak Adam itu meninggal dunia, semua amalnya itu terputus kecuali tiga perkara yang salah satunya itu adalah waladin solehnya tunggulah, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua kita. Oke teman-teman, itu sedikit pemaparan dari saya, semoga bermanfaat di momentum Hari Santri Nasional 2023 ini. Semoga semangat Hari Santri benar-benar menjadikan kita semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk bekerja, dan semangat untuk mendidik anak-anak kita, agar kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.